Ampun Bijay. Ini namanya di Pasar Brabasan, teman-teman. Saya udah nyampe di Pasar Brabasan dan ini ada tugu yang menjadi simbol Brabasan, yaitu Raja Wali hitam, Garuda hitam. Tugu Macan ya. Ini berada di Brabasan, Kabupaten Mesuji. Dan kalau lurus ke sana kita menuju Gedung RAM ya. Melewati Tugu Macan dan Garuda hitam tadi, maju sedikit setelah Pertamina ini ada sebuah rumah sakit Ragam Pegawai Camat. Masuk ke sana ya. Kita yang lurus dan lokasi rumah sakitnya ada di sebelah sana, Karena saya mau menuju ke KTM, jadi saya tetap mengambil jalur lurus. Namun sebelum pasar Gedung RAM kita itu ada tugu selamat datang ataupun gerbang pertigaan selamat datang, itu kita masuk yang ke kanan ya. Ada pertigaan di situ, nanti ada pos penjagaan juga di situ dari Dinas Perhubungan yang arah ke masuk ke KTM-nya ya. Jalannya agak susah, bergelombang teman-teman, keriting ini jalannya, pas ditanjakan lagi. Jadi tanjakan yang sedikit nanjak dan sedikit keriting ini berada tepat di depan sekolahan SMA Negeri 01 Tanjung Raya ya. Jadi ada sedikit jalan yang nanjak dan agak susah karena banyak sekali aspal-aspal yang rusak di situ ya. Tepat berada di depan SMA 01 Tanjung Raya. Dan ini info bagi teman-teman semua yang ingin melintas ke arah sini menuju KTM, itu di depan sana pertigaannya kita harus mengkol ke kanan ya kalau ingin menuju ke arah KTM. Kalau kita dari pasar SPU atau pasar Mesuji
Nah ini jalurnya yang ada mobil putih, di sana ada pos dinas perhubungan gitu ya. Sawitnya Mas Bro ya. Bakul sayurannya. Bakul sayurannya. Nah, ke arah KTM teman-teman, masih terlalu pagi, embun paginya masih begitu pekat, jadi pemandangannya masih terselimuti oleh kabut. Beberapa mobil sawit juga udah mulai beraktivitas mengeluarkan hasil panennya, yaitu sawit. Nah ini di depan ini sawit lagi keluar. Disinilah kehidupannya begini ya, mobil-mobil truk ya mas ya, bawa sawit. Udah ayem ini pikiran, udah satu rit ini. Nah dapat uang kopi kan lumayan. Nah kita belum ngopi ya mas ya, belum ya. Yang punya penginapan aja belum bangun ya mas. Ya juga. Mas muatan overload. Overload. Sapi. Para mobil pemuat sudah berbaris untuk melakukan aktivitasnya. Ini daerahnya entah apa namanya, lupa sih daerahnya ya. Yang jelas ini intinya setelah masuk Supang Selamat Datang tadi, kurang lebihnya 5 kilo masuknya, kurang lebihnya. Kalau di sini bebas ya mas ya, kanan kiri oke mas ya. Yang penting pilih jalan yang enak aja mas ya. Iya. Betul juga ya mas ya. Masih lumayan panjang dan jauh tujuan kita hari ini. Oke, bisa sambil ngopi juga menikmati cemilannya. Balok api. Wah, ada bis Tayo ternyata di sini. Sadeng. Bis Sadeng. Oh, ada bis Sadeng, teman-teman. Ada bis Sadeng. Sadeng. Apa artinya Sadeng? Kita sudah sampai Muara Tenang ya teman-teman.
ini masih jam setengah 6. Jadi bisa dilihat tadi kita mau berangkat subuh benar, ini masih setengah 6 kita udah di Muara Tenang ini. Nah ini lapangannya. Di pasar tempel Muara Tenang. Jadi memang kalau mau ke KTM kita memang harus melewati dulu kampung ini ya, Muara Tenang. Dan nanti masih banyak perkampungan yang masih kita harus lalui. Ya kan kita lihat di depan nanti. Inilah tripnya dari Mesuji Brabasan tadi menuju ke KTM. Ini rutenya dan jalannya cuma jalan satu aja teman-teman. Kalau udah di sininya kayaknya jarang lah seru nyasar kita ya, karena memang jalurnya jalur satu. Ikutin aja jalur porosnya ini. Kanan. Sadeng juga wih. Sadeng. 2 kali sudah ketemu bis Sadeng dari KTM yang menuju ke Unit ya, paling teh Unit ya. Dari arah KTM yang udah keluar ke arah Brabasan tadi udah 2 bis yang berjumpa dengan saya pagi ini ya. Jadi di sini kalau mobil-mobil bis untuk muatan umum itu masih banyak ya melintas. Karena perjalanan dari Brabasan ke pasar KTM itu kalau untuk mobil-mobil bermuatan kurang lebihnya 2 jam hingga 2,5 jam ya. Kenapa saya bilang mobil muatan? Karena rata-rata yang lewat di sini ini mobil-mobil bermuatan. Muatan pasir, muatan batu, muatan singkong dan muatan sawit bahkan karet. Ini adalah lintasan-lintasan mereka. Jadi makanya saya mengukur dari mobil-mobil yang membawa muatan. Kalau dari Brabasan menuju pasar KTM ataupun sebaliknya itu kurang lebih memakan waktu sekitar 2 jam hingga 2,5 jam untuk sampai di lokasi. Karena memang kondisi jalannya teman-teman bisa disaksikan di sini ya, di depan kita ini jalannya memang cukup luas, lumayan luas, namun banyaknya lubang dan jalan yang bergelombang itu yang kadang membuat kita tidak bisa melaju kendaraan kita dengan cepat. Karena apalagi kalau mobil muatan ya kita harus menjaga, kalau kita ngebut mungkin per kita akan sering patah ya, jadi tidak bisa untuk buru-buru di jalan ini, khususnya mobil-mobil bermuatan. Jadi para driver yang melintas di sini memang khususnya mobil bermuatan memang sudah bisa menyesuaikan jalan yang lintasan ini ya. Bagaimana saat dia membawa muatan, bagaimana saat dia ngosong, itu bisa memperkirakan. Karena memang kondisi jalannya memang seperti ini adanya. Ternyata masih banyak bis angkutan umum di sini. Tadi udah 2 dan ini ketemu lagi satu lagi, masih satu grup ya kayaknya. Tadi Sadeng, ini Samber, beda nggak bro? Beda ya. Sadeng ini 2 Sadeng udah lewat, ini satunya Samber nih. Kita sudah memasuki kawasan Margojadi. Ini ya, maksudnya ada kampung Margojadi. Ini pasar tempel Margojadi.
lumayan padat pemukiman di sini sudah, dan jalannya juga udah cor. Sudah 4 bis yang berpapasan dengan kita tadi hari ini. Ini ada cor-coran yang masih separuh ini. Cor-corannya baru rampung sebelah. Nah, lewat yang dicornya Mas ya? Iya, ya kan. Ya, mumpung depan nggak ada kendaraan Mas. Nah, ini udah habis lagi cor-coran. Nah, ini ketemu lagi bis Santi yang dari arah KTM, artinya ini bis kelima setelah bis keempat yang kita jumpai di jalan tadi. Ini juga arahnya dari KTM. Ini bis kelima ya, Santi, si oren. Widih, baru sadar nih teman-teman, ternyata di sini ini banyak sekali bis ya. Dari bis Santi yang kita jumpai tadi, ternyata di belakangnya masih nongol satu lagi nih, bis Santi juga. Cuma tadi warnanya oranye, ini warnanya hijau. Ya, hijau campur putih. Nah, tuh Santi. Bis Santi. Ini bis ke-6 ya. Oke, kita baru sampai di pasar Tanjung Menang ini teman-teman. Ini wilayah Tanjung Menang. Oke, dan ini saya sudah memasuki kawasan Eka Mulia teman-teman. Dan ini terlihat satu bis lagi nongol berpapasan dengan kita di Eka Mulia. Jadi ini artinya bis ke-7 yang dari arah KTM. Ya, ini teman-teman ya, kita masih di Eka Mulia. Dan itu di depan sudah nampak tugu yang selesai dibangun. Jadi masih baru itu ya. Itu adalah tugu perbatasan Eka Mulia itu ya. Di depan sana itu akan kita lewati. Sebenarnya buat teman-teman yang lain, kalau misalnya mau tanya ada nggak jalan alternatif, sebenarnya sebelum tugu ini ada pertigaan, bisa ya masuk ke kanan yang nanti tembusnya juga masih di jalur yang sama menuju ke arah KTM, tapi tembusnya masih di seputaran DKM tapi ya. Tapi karena saya ini lewat jalur porosnya agar teman-teman tidak bingung, makanya saya mengambil jalur yang lurus. Nah, ini teman-teman, ini sebenarnya bisa lewat yang arah ke kanan. Itu nanti tembusnya kita di DKM. Nah, itu lewat gerbang yang itu bisa. Cuma saya pengen melintas yang jalur ini agar teman-teman tidak bingung dan enak menghafalnya jika ingin melintas ke jalur ini. Di sini ada tulisan selamat datang Desa Eka Mulia itu ya. Ini tugunya. Jadi ini tugu perbatasan Eka Mulia itu ya.
Oke, kita lanjut dan masih ada beberapa menit ataupun perjalanan ya, karena perjalanan udah saya terangkan dari awal tadi untuk mobil bermuatan, karena di sini rata-rata mobil bermuatan itu memakan waktu sekitar 2 jam hingga 2,5 jam jika kita dari Brabasan menuju ke KTM. Oke, kita masih berpapasan dengan satu bis lagi nih ya, bis yang kesekian setelah yang bis-bis sudah berpapasan tadi. Dan ini masih ada lagi, ini masih dari arah KTM menuju ke Brabasan. Oke, tetap ikutin porosnya teman-teman ya, kita mengkol ke kanan. Harus sabar melalui jalur ini karena memang jalannya seperti ini adanya ya. Oh mas, Matu gocek. nah ini teman-teman, kita sudah sampai di DKM. Jadi setelah jalur 2 di depan itu nanti kita akan ada perempatan ataupun pertigaan besar. Dan kalau kita melintas lewat yang saya bilang tadi, ada persimpangan sebelum Tugu Eka Mulia tadi, tembusnya sama aja nanti di depan sini ya, di perempatan depan tembusnya sama aja di jalur ini. Hanya saat tadi pas kita lurus, jalur yang tembusnya sini adalah melintasi di jalur yang beloknya ke kanan tadi sebelum Tugu Eka Mulia ya. Ini kalau orang sini nyebutnya kampung DKM ini kalau nggak salah ya. DKM itu singkatannya apa saya juga nggak tahu. Kalau ada yang tahu silakan teman-teman komentar ya. Nah ini jalan ini, kalau kita kan yang lurus mau ke KTM, sedangkan jalan yang tadi yang saya sebutkan jika kita masuk sebelum Tugu Eka Mulia tadi, tembusnya di sini. Nah dari sana itu tembusnya, jadi sama aja intinya tembusnya ke jalur poros ini ya. Nah ini sedikit info buat teman-teman, setelah kita melintasi jalur ataupun perempatan DKM tadi, di depan kita ketemu lagi dengan pertigaan. Itu kalau kita lurus itu menuju ke Sungai Cambai, dan kalau kita mengkol ke kiri kita itu menuju ke arah KTM atau Rawajitu Utara ya. Jadi kita ngambil yang jalur kiri di pertigaan depan, jangan yang lurus teman-teman ya, karena kalau yang lurus itu menuju ke Sungai Cambai, Sungai Cambai. Oke, kita nanti ngambil yang ke kiri menuju KTM ataupun Rawajitu Utara. Nah ini yang lurus sana ke Sungai Cambai, kita yang mengkol ke kiri kalau dari DKM tadi. Nah ini ke kiri. Nah ini ya tandanya, kalau kita ke kiri ini ada sebuah tower di pojok jalan ini, tikungan, ada lapangan di kanan jalannya. Nah ini berarti udah benar, kita lurus ke arah KTM. Udah, kita lurus saja ngikutin satu jalur ini ya, kita untuk menuju KTM, karena tak lama lagi kita akan sampai di pasar KTM.
Inilah pasar KTM, teman-teman. Ini pasarnya. Ini ada jembatan lengkung di sini. Kita akan naik ke atas jembatan sini ya.